Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam kepada yang terhormat Ibu Fathia Alatas MSI selaku dosen pengampu Termodinamika 2 dan kepada para audiens yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mencoba menjelaskan salah satu materi pada Termodinamika 2, yaitu Internal Combustion Engine Cycle atau siklus mesin pembakaran dalam. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hafidz Jailani dengan akhiran NIM 05 selaku moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian rekan saya Anissa Nurul Amalia dengan akhiran NIM 01 selaku pemateri kedua. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu subbab yang ada pada termodinamika, yaitu pada materi Internal Combustion Engine Cycle, yaitu pada aplikasi termodinamika. Nah, apa saja sih aplikasi-aplikasi termodinamika yang ada pada kehidupan sehari-hari, khususnya yang ada di sekitar kita? Nah, pada slide ini, pada subbab aplikasi termodinamika dibagi menjadi dua, yaitu power generation atau pemanasan dan refrigeration atau pendinginan. Nah, pada bagian power generation dibagi menjadi dua, yaitu pembangkit listrik dan juga mesin. Untuk pembangkit listrik itu sendiri menghasilkan output seperti CH3 atau gas dan CH4 atau uap. Kemudian untuk mesin menghasilkan pembuangan berupa CH2. Nah, selanjutnya kita lihat yang sebelah kanan. Itu terlihat bagian pendinginan. Sama juga dibagi menjadi dua, yaitu refrigeration atau lemari es atau kulkas, dan juga AC, air conditioning, yang dimana masing-masing dari kedua alat tersebut memiliki output atau buangan berupa CH5 untuk kulkas dan juga CH6 untuk AC. Berikutnya yaitu tentang analysis of power cycle atau analisis siklus daya. Analisis siklus daya itu dibagi menjadi dua, actual cycle dan juga ideal cycle. Yang membedakan dari kedua siklus ini yaitu jika pada ideal cycle berarti dia itu simple. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang tengah, itu kan terlihat bahwasanya ideal cycle itu yang garisnya nyambung. Kemudian untuk yang actual cycle itu yang garisnya putus-putus berwarna merah. Kemudian untuk perbedaannya, jika ideal cycle itu dia reversible, kemudian jika actual cycle itu irreversible. Nah, untuk perbedaan terkait reversible dan juga irreversible sudah tertera pada PPT yang berwarna ungu untuk reversible dan yang berwarna kuning pudar itu untuk irreversible. Nah, kemudian untuk yang irreversible itu dia itu banyak pengaruh-pengaruh dari luar, baik berupa tekanan, gesekan, kimia dan lain sebagainya yang menyebabkan partikelnya itu berbentuk acak-acakan gitu loh. Nah, berbeda dengan yang reversible. Reversible itu dia tanpa pengaruh dari luar, tanpa gesekan. Intinya dia itu seolah-olah tidak ada pengaruh dari luar kayak gitu. Nah, untuk partikelnya terlihat lebih rapi jika kita lihat dari gambar yang di sini. Nah, terus seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada proses yang reversible. Yang ada adalah proses tersebut seolah-olah reversible. Jadi kebanyakan di dunia ini merupakan proses actual cycle, bukan ideal cycle kayak gitu. Jadi
Yang ada itu adalah proses irreversible, bukan reversible. Kalau reversible itu berarti dibuat seperti seolah-olah reversible. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu IC engine cycle akan dibahas oleh teman saya yaitu Nisrul. Kepada Nisrul dipersilahkan. Selanjutnya pada slide ini akan dibahas mengenai motor pembakaran dalam. Walaupun kebanyakan turbin gas juga tergolong motor pembakaran dalam, istilah ini biasanya berlaku untuk mesin-mesin pembakaran dalam bertorak dengan tipe yang umum dipakai pada mobil, truk, dan bus. Nah, mesin pembakaran dalam bertorak terdapat dua jenis. Yang pertama ada pengapian nyala, dan yang kedua ada kompresi nyala. Pada diagram di kiri bawah terdapat diagram PV siklus Otto, di mana di situ ada proses 1-2 yang merupakan kompresi isentropik. Kemudian dari proses 2-3 merupakan proses terjadinya pelepasan kalor pada saat volume konstan. Selanjutnya, proses 3-4 itu merupakan proses ekspansi isentropik. Dan selanjutnya diselesaikan dengan proses 4-1 terjadi pada volume konstan, di mana kalor akan dikeluarkan dari udara pada saat piston berada pada titik mati bawah. Selanjutnya yaitu siklus diesel yang dapat ditunjukkan pada diagram PV pada gambar kanan bawah, di mana pada siklus ini terdapat 4 proses berantai yang reversibel secara internal. Yang dimulai dari proses kondisi 1-2, yaitu sama kayak siklus Otto, yaitu kompresi isentropik. Selanjutnya pada proses 2-3 yang merupakan bagian pertama dari langkah kerja. Ekspansi isentropik dari kondisi 3-4 menjadi bagian terakhir dari langkah kerja. Kemudian proses 4-1 yaitu volume konstan, di mana kalor keluar dari udara ketika piston berada pada titik mati bawah. Proses ini menggantikan proses buang dan isap pada mesin aktual. Selanjutnya yaitu siklus Carnot, di mana siklus Carnot ini digambarkan pada diagram PV pada kiri atas PPT. Pada siklus Carnot terdapat 4 proses. Yang pertama itu proses dari kondisi 1 ke kondisi 2, yang merupakan proses pemuaian isotermal. Pada proses isotermal ini terjadi tanpa adanya perubahan suhu, atau dengan kata lain T sama dengan konstan, dan terdapat pertambahan volume, juga terdapat kalor masuk pada proses ini. Selanjutnya dari kondisi 2 ke 3 itu merupakan proses pemuaian adiabatik. Tidak ada kalor yang masuk atau tidak ada kalor yang keluar. Atau dengan kata lain Q sama dengan 0, kalornya 0. Dan volumenya bertambah tetapi suhunya menurun. Kemudian ada dari kondisi 3 sampai kondisi 4 itu merupakan proses pemampatan isotermal. Pada proses pemampatan isotermal ini terjadi pengurangan volume. Juga terdapat kalor yang keluar dari mesin ketika terjadinya proses pemampatan sebesar Q2. Awalnya terdapat kalor masuk, kemudian keluar saat terjadi proses pemampatan. Selanjutnya ada proses dari kondisi 4 ke 1 yang dinamakan proses pemampatan adiabatik. Nah, pada proses ini terjadi pengurangan volume juga, di mana tidak ada kalor masuk maupun kalor yang keluar, tetapi terjadi peningkatan suhu, kembali lagi ke suhu awal. Selanjutnya itu terdapat siklus persegi yang digambarkan oleh diagram TS pada siklus Carnot, di mana siklus ini dimulai dari kondisi 1 ke kondisi 2, yaitu proses isothermal heat addition, di mana pada proses ini terdapat kalor yang masuk dan pH-nya konstan. Selanjutnya dilanjut oleh kondisi 2 ke 3, di mana terjadi penurunan suhu. Pada proses ini dinamakan ekspansi isentropik. Selanjutnya proses isothermal heat rejection yang digambarkan dari kondisi 3 ke kondisi 4. Nah, pada proses ini terdapat kalor yang keluar dan TL konstan. Lalu dilanjut dengan kondisi 4 ke 1 yaitu proses kompresi isentropik. Nah, pada kondisi ini terjadinya kenaikan suhu dan suhunya kembali ke semula. Selanjutnya yaitu steady flow Carnot engine,
yaitu aliran steady pada mesin Carnot. Yang dimulai dari proses pertama yaitu isothermal turbin, terdapat kalor yang masuk pada proses ini, dilanjut dengan isentropic turbin, dan dilanjut dengan proses isothermal kompresor, di mana kalor keluar, dan yang terakhir yaitu isentropik kompresor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.